anak PKI gitu ya, padahal orang selama ini masih khawatir dan ngeri dengan kata-kata seperti itu. Bagaimana menurut Anda ini? Ya, alasan saya kenapa saya nulis buku dengan judul yang soal vulgar sekali ya. Betul. Itu sederhana aja sih Mas. Sebenarnya ada dua alasan. Memang saya merasakan sebagai anak korban yang zaman Orde Baru, stigma yang diberikan kepada saya, salah satu anak korban yang demikian jutaan, itu dengan stigma yaitu Dokter Ning anak PKI, sempat sampai klinik saya ditutup, izin praktek diturunkan, dengan semua lurah di daerah Ciledug berpidato di kader Golkar, di tempat pengajian, bahkan selebaran-selebaran yang mendiskreditkan saya, sempat ditumpuk di musola, masjid-masjid, dan penangkapan kepada saya waktu itu. Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan Dokter Ning anak PKI itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang, dan macam-macam, supaya saya stres atau mungkin mati seperti itu. Tapi justru terbalik. Jadi dengan adanya Orde Baru membuat stigma seperti itu dikampanyekan kemana-mana, justru malah buat saya kampanye gratis, jadi makin populer saya, makin terkenal, jadi orang mau tahu mana sih Dokter Ning itu anak PKI gitu. Saya justru jadi bangga dengan itu ya. Satu itu, kedua, apapun alasannya. Itu jadi judul buku Anda. Iya, gitu, memang itu stigma yang diberikan Orde Baru. Memang saat itu mungkin dari tahun 65 dulu ya, kalau ceritanya ada orang sengketa utang aja dibilang itu orang PKI, langsung ditangkap, dibunuh ya. Tapi buat saya makin terkenal malah gitu ya. Semua orang diundang kemana-mana untuk bicara ya. Dan memang saya merasakan itu. Dan kedua, apapun orang tua saya, itu adalah kebanggaan saya. Dan saya tidak pernah melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang tua saya. Dari situ juga saya belajar tentang apa itu PKI, Partai Komunis yang ada, dan saya tidak pernah menemukan kejahatan yang dilakukan oleh PKI. Dan saya melihat bahwa justru black propaganda yang selalu dilontarkan oleh Orde Baru, misalnya ada buruh bergerak, wah ditunggangin PKI. Tani memperjuangkan hak tanahnya, dibilang ditunggangi PKI. Tapi saya nggak pernah dengar bahwa koruptor itu kok ditunggangi PKI. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Dan waktu saya pernah ditangkap di BIA ya, ketika yang memeriksa saya katakan, bagaimana perasaan Mbak Ning punya predikat anak PKI? Saya langsung spontan jawab, bangga Pak, sebelum gitu. Ketawa mereka semua, dan itulah. Dan memang seperti sederhana aja. Dengan buku itu kenapa dibikin judul yang sangat vulgar, dan itu juga ada tujuan saya membangkitkan anak-anak yang senasib dengan saya, yang sampai sekarang merasa mereka minder, mereka merasa kayak ketakutan, bahkan ada yang menghujat orang tuanya seperti itu. Berhentilah seperti itu. Jadi sekarang kita harus bangkit melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan yang selama ini kita rasakan. Penindasan, ya saya hanya salah satu dari mereka yang sudah bicara. Dan inilah yang kenapa alasan buku itu dengan judul. Ya. Orang tua Anda sendiri aktivis di PKI waktu itu? Ya, memang anggota PKI ya. Anggota PKI ya. Anda sendiri sebagai anaknya mengerti tentang PKI itu? Ataupun komunis itu sendiri? Sebetulnya ya saya masih 7 tahun. 7 tahun. Nggak tahu banyak tentang PKI. Cuman yang saya rasakan, kenapa sih kok sampai tidak ada pengadilan? Bukan hanya ayah saya, dari beberapa orang tua yang senasib dengan orang tua saya, tidak ada proses pengadilan sama sekali. Kalau mereka dijebloskan 12 tahun, 20 tahun, dan ada yang sudah tiba-tiba bunuh. Misalnya nomor 4 hilang dari tahun 65. Itu kan ada pelanggaran HAM yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dituntaskan sampai sekarang gitu. Oke, baik. Pak Sefri, bagaimana sebagai jurnalis Anda menanggapi peristiwa ini? Saya melihat ada dua soal ya. Soal pertama, Mbak Ning melihat persoalan sosiologis, dampak dari suatu ketidakadilan, akhirnya terjadi trauma terhadap diri anak-anak yang disebut korban PKI itu. Tapi yang kedua, secara ideologi. Mungkin secara ideologi kita berbicara secara serius, karena bagaimanapun juga ideologi komunisme itu ideologi yang sudah tidak pakai lagi sekarang. Setelah runtuhnya Uni Soviet, dia tidak pakai lagi sebagai suatu kekuatan untuk menjembatani, mencari kesejahteraan, keadilan, kebenaran. Ternyata itu tidak mampu. Ideologi komunisme yang dikaitkan dengan katakanlah dialektika materialis itu tidak mampu lagi mencari bagaimana solusi terhadap keadilan, kebenaran, kesejahteraan itu. Karena itu dalam ideologi itu sendiri katakanlah
untuk sementara memang sudah mati ideologi komunis. Dalam arti dia tidak mampu mencari kesejahteraan, keadilan, kebenaran. Dan itu satu penawaran sebetulnya. Kalau memang itu sebagai suatu kekuatan, maka kita harus mencari formulasi baru. Sekarang kan misalnya korban-korban PKI itu, atau memang ketidakadilan sana. Mereka diperlakukan bukan manusia lagi. Padahal belum tentu kesalahan itu persis sama dengan itikadnya waktu itu. Ini karena Orde Baru, yang disebut Orde Baru itu kan harus mencari korban dari suatu politik. Dia mau menunjukkan giginya, kekuatannya. Dalam arti itu saya setuju dengan Baning bahwa dengan menulis buku ini dia memperlihatkan pada teman-temannya atau korban itu jangan lagi trauma seperti itu. Kita bangkit untuk membentuk satu Indonesia baru. Karena persoalan dulu itu kan persoalan mencapai Indonesia baru itu. Itu persoalan. Nah, karena itu saya memberi catatan sosiologis dan ideologi. Sosiologi saya setuju, tapi ideologi kita perlu bertanya ulang. Apakah tepat itu dihidupkan kembali? Baik, ada rekan dari Semarang yang ingin ikut bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Malam Pak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Anton. Pak Anton, silakan Pak Anton. Dari Semarang Pak Anton ya? Semarang, betul. Ya, silakan Pak Anton. Saya juga salah satu korban seperti ibu yang di tengah tadi. Ya, Ibu Ning ya? Ya. Ayah saya udah almarhum. Betul. Golongan C2, dulu hanya seorang TU di SMP di Kota Temanggung. Tapi ayah saya tampaknya tidak peduli dengan stigma itu. Dia dengan kerja keras menyekolahkan anak-anaknya yang kesemuanya laki-laki dan harus jadi sarjana. Kebetulan dari 6 itu 2 lulus UGM, 4 lulus UDIP. Dan saya merasakan pertama kali dengan rasa getir ketika masuk Deplu. Semua persyaratan sudah bagus. Tinggal suruh screening di Kodam Diponegoro. Ya, singkat cerita. Waktu itu saya mendapatkan surat yang harus disampaikan ke kelurahan ayah saya secara tertutup dan harus dikembalikan. Tapi waktu diskusi di situ saya memang terus terang bahwa bapak saya terkena. Karena saya pikir daripada saya menyembunyikan ini, saya takut nanti kalau sudah diterima menjadi masalah. Baik Pak. Ada perdebatan kecil di sana. Kolonel itu menyatakan begini, bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari batangnya. Saya tolak mentah-mentah soal itu karena tahun 65 saya baru umur 5 tahun. Baik Pak, baik, terima kasih, kita mengerti. Dan saya memang seperti ibu, bahwa saya kuat. Baik Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Halo. Halo. Malam. Selamat malam Pak. Malam. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum, dengan Pak Hari ini. Pak Hari, Waalaikumsalam Pak Hari. Silakan Pak Hari. Jadi gini Pak, sebetulnya tolong singkat ya Pak ya. Ya. Nah, jadi gini Pak, kalau di dunia ini yang kita ketahui, yang berkuasa itu memang Yahudi, Nazi, dan komunis. Jadi sebenarnya ini kalau kita amati ya, sebenarnya pun saya pun masih muda, tetapi kalau kita amati, dulu kita sudah pernah zamannya Soekarno cenderung dengan blok timur, kemudian zaman Orde Baru cenderung ke blok barat. Nah, sekarang ini blok barat sudah digontok-gontoki katanya Cia. Padahal dulu yang jatuhkan Soekarno itu melalui Cia, melalui Singapura gitu. Nah, jadi yang jelasnya gini Pak, Orde Baru itu pada saat itu dia itu memang rasanya kita berdasarkan Pancasila, tetapi kayaknya tidak memandang Pancasila. Jadi semua diberantas sampai 7 keturunan padahal yang melakukan penembakan kepada jenderal-jenderal itu adalah bukan, kalau kita nilai bukan daripada anggota PKI-nya, atau sedangkan anggota PKI-nya tidak punya senjata, tetapi memang itu dari pasukan-pasukan khusus yang dekat-dekat yang dengan pemimpin Orde Baru. Jadi yang saya tanyakan, coba kalau bisa mohon supaya ini ada penegasan dari pemerintah supaya hal-hal yang seperti Ibu tadi katakan Ibu Ning ya, supaya tidak menjadi trauma gitu. Jadi sudah keruntuhan Orde Baru ini kayaknya menanggung dosa karena sudah 7 keturunan sudah ditindas gitu. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, sebelum kita jawab beberapa pemirsa tadi, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.
Kalau hari gini tuh, para sobat kira-kira lagi pada ngapain sih? Saya